Segmen pertama, Janji Mulia Nike Ardila sejak SD. Kisah dan cerita ini pernah dimuat pada majalah Vista TV nomor 14 edisi 1 sampai 14 April 95 dan berikut ini ulasan selengkapnya. Derma. Nike dikenal suka berderma. Ia senang mentraktir teman-temannya di restoran Kintamani. Bahkan beberapa hari menjelang musibah, ia mengumpulkan semua pembantu dan pamannya di Bandung untuk berbagi uang. Katanya, sebagai syukuran atas keberhasilannya meraih HDX Award. Dengan sebagian uang hasil kontrak rekaman dan show-nya, pada tahun 91 Nike juga mendirikan gedung sekolah khusus untuk anak-anak cacat yang kurang mampu. Gedung yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Luar Biasa atau SLB Wawasan Nusantara itu terletak 500 meter dari rumahnya, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Bandung. Menurut sebuah sumber, sekolah itu menghabiskan biaya 30 juta rupiah. Di yayasan, Nike menjabat sebagai sekretaris, kata Sutarjo Natabrata. Pamannya inilah yang memimpin yayasan sekaligus kepala sekolah SLB Wawasan Nusantara. Kebetulan ia sarjana pendidikan sekolah luar biasa. Ada cerita menarik di balik pendirian SLB ini. Ketika Nike kelas 6 SD, ada anak tetangga dekat rumahnya yang cacat mental. Nike yang masih lugu bertanya pada pamannya, mengapa dia tidak sekolah? Pamannya menjelaskan, anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah biasa, harus ada sekolah khusus untuk anak-anak seperti dia. Sejak itulah Nike berjanji, kalau punya uang yang banyak akan mendirikan SLB. Nike sudah memenuhi janjinya, bahkan SLB itu kini memiliki 3 kelas tunarungu, tunawicara dan tunagrahita atau cacat mental. Setelah Nike pergi meninggalkan 80 murid dan 23 guru SLB itu, siapa yang akan membiayai mereka? Guru di yayasan ini digaji pemerintah, namun sarana dan prasarana gedung Nike yang membiayai, ungkap Sutarjo. Setiap bulan, paling sedikit Nike menyumbang Rp500.000. Karena itu, Sutarjo mengkhawatirkan kelangsungan hidup SLB ini. Segmen kedua, Nike Ardila ingin istirahat. Beban, istirahat, main sinetron, konsultasi dengan psikiater, lalu masuk pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Telah diagendakan Nike Ardila selepas syuting Warisan 2 yang tinggal 2 hari lagi. Nike setuju diajak ke psikiater hari Rabu 23 Maret 95 karena dia mengeluh tentang hidupnya yang dia katakan banyak beban dan terlalu suntuk, kata Anton Indra Cahya, teman main Nike Ardila dalam sinetron Trauma Marisa 2. Menurut Anton, Nike menyesal cepat populer. Saya mendambakan hidup layaknya remaja lain yang tidak disibukkan masalah ketenaran dan jadwal kerja yang padat. Saya capek dan ingin istirahat sementara, kutip Anton. Keinginan serupa dikemukakan kepada Sofiatun Wahyuni atau Atun dalam perjalanan ke Bandung. Nike juga menyesalkan sekolahnya yang terbengkalai. Ia sempat tercatat sebagai siswi SMA BPI Bandung, tapi cuma sampai kelas 2. Ia terlalu banyak mangkir karena padatnya syuting dan show. Bagi saya, karir dan sekolah tampaknya tak bisa beriringan, ujar Nike 2 tahun lalu. Karir di dunia artis juga membuat Nike jarang istirahat dan bercengkrama di rumah orang tuanya, seperti penuturan dari Nike ini. Sepertinya saya tidak punya rumah tetap. Dalam 1 bulan, belum tentu 3-5 hari di rumah, ujarnya.
Rencananya, setelah ke psikiater, Nike ingin mondok di sebuah pesantren di Tasikmalaya. Hal itu ia ungkapkan kepada ayahnya maupun saat syuting Warisan 2. Menurut sang sutradara Darto Jonet, Nike Ardila memang pekerja keras, serta ambisi jadi artis yang terus menjulang dan abadi. Tak berlebihan bila sehari sebelum kepergiannya, ia minta alisnya dirias ala Marilyn Monroe idolanya, yang juga meninggal dunia di puncak ketenarannya. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.